Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya ingin membahas tentang simbolisasi Pancasila dengan subjudulnya adalah dari semiotika menuju makna representatif. Kenapa kemudian gagasan berkaitan dengan simbolisasi Pancasila ini menjadi penting? Karena satu dua hal kita selama ini sudah menggunakan Pancasila sebagai representasi dari simbolisasi Garuda Pancasila sebagai representasi dari simbolisasi Pancasila. Dan kalau kemudian kita melihat Pancasila itu sendiri, itu adalah representasi dari sebuah tujuan negara, representasi dari sebuah hak-hak masyarakat yang kemudian harus diwujudkan oleh negara itu sendiri. Nah, yang pertama adalah saat kita berbicara tentang semiotika dan Indonesia, maka kita kemudian harus menyadari Indonesia itu, bangsa kita itu pada dasarnya adalah bangsa yang artistik. Apa itu bangsa yang artistik? Bangsa yang artistik itu pada dasarnya adalah bangsa yang sejatinya itu memiliki darah seni. Yang sejatinya memiliki darah seni. Maka kalau kemudian kita melihat berbagai macam produk budaya kita, baik itu produk berupa tradisi, produk itu berupa arsitektur, produk itu berupa tarian, produk itu berupa pakaian, semuanya itu penuh dengan makna simbolik. Ya, semuanya penuh dengan makna simbolik. Maka kalau kita bicara tentang simbol dalam konsep masyarakat Indonesia, itu sangat kaya sekali sebenarnya, sangat kaya sekali. Dan ada satu problem mendasar bahwa karakter artistik ini kemudian terdistorsi dengan perkembangan zaman. Apa itu dimaksud dengan terdistorsi? Karakter yang artistik ini kemudian tidak kemudian terregenerasi oleh generasi-generasi selanjutnya, melainkan kemudian seakan-akan dia kemudian berhenti. Sekarang kita kemudian banyak melihat generasi saat ini yang kemudian tidak memahami bagaimana simbolisasi itu bekerja. Terutama simbolisasi lokal, ya, baik itu muncul dari sastra lokal, muncul dari arsitektur lokal, muncul dari berbagai macam bentuk tradisi dan kesenian lokal, ataupun muncul dari berbagai macam bentuk pakaian-pakaian lokal. Ya, pada dasarnya kalau kita bicara tentang simbolisasi, dia adalah sebuah cermin dari ketajaman budaya tersebut. Ya, semakin kompleks, semakin maknanya dalam, maka sebenarnya budaya itu semakin tajam. Oke. Dan kalau kita melihat contoh nih, kita melihat arsitektur Keraton Yogyakarta saja ya. Dari kemudian kita melihat arsitekturnya, ternyata ada garis imajiner antara sisi selatan sampai sisi utara, mulai dari Laut Selatan, kemudian masuk ke Panggung Kerapia, masuk ke Keraton, masuk ke Tugu sampai ke Merapi. Itu merupakan satu garis imajiner. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kemudian era dulu secara tata ruang pun mereka sangat memperhatikan aspek simbolisasi, dan setiap tempat itu kemudian memiliki representasi atau memiliki makna, merepresentasikan berbagai macam makna-makna atau merepresentasikan berbagai macam kontemplasi, baik itu dari aspek kekuasaan ke arah Tugu itu kemudian nanti ada pasar, berbagai macam bentuk bentuk gangguan, hingga pada Tugu itu adalah Manunggaling Kawula Gusti, ya, Tugu Golong Giling. Kalau dulu namanya Tugu Golong Giling, kalau sekarang namanya Palputih sebenarnya itu. Dulu itu bentuknya tugunya Golong Giling yang kemudian menyimbolkan tentang apa yang disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti, rakyat menyatu dengan raja. Semakin ke atas adalah Merapi yang tempatnya tinggi, itu kemudian capaian pada kehidupan manusia yang kemudian dekat dengan Tuhan. Nah, itu salah satunya ya, salah satu contohnya. Dan kalau kemudian kita melihat karakter artistik dari masyarakat Indonesia itu memang tercermin dalam berbagai macam produk kebudayaan. Namun budaya pragmatis, budaya instan, ya, atau kemudian internasionalisasi dan berbagai macam pengaruh rasionalisme sekuler itu membawa dampak pada generasi muda. Ya.
Contoh simpelnya gini, mungkin generasi saat ini mereka lebih memahami Tuan Crab sebagai daripada kemudian dulu ada Yuyu Kangkang, katakanlah seperti itu, atau berbagai macam tradisi folklore zaman lampau, atau kemudian mungkin saat ini generasi saat ini mungkin susah kemudian untuk memahami apa sih sebenarnya makna di balik lagu Gundul-Gundul Pacul, atau kemudian makna di balik lagu Jublek-Jublek Suweng gitu kan. Banyak sekali sebenarnya kalau kemudian kita lihat berbagai macam makna. Nah, munculnya pengaruh budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia, baik itu melalui media sosial, baik itu kemudian melalui platform-platform seperti YouTube ataupun televisi, ataupun bahkan dari buku-buku pelajaran, yang kemudian kebanyakan itu kemudian pemikiran-pemikiran atau penemu-penemunya dari luar. Kita kemudian seakan-akan kita lama-kelamaan itu kehilangan karakter keindonesiaannya. Apa sih karakter keindonesiaan atau budaya keindonesiaan itu? Menurut saya yang dimaksud dengan budaya itu lebih utama adalah pola pikir. Bagaimana kemudian kita bisa kemudian membangun pola pikir dalam konteks keindonesiaan sesuai dengan budaya kita sendiri. Seperti kalau kemudian kita melihat orang Jawa itu sering dibilang orang Jawa hilang Jawa nih. Artinya kemudian orang Jawa tapi kok dia tidak merepresentasikan sebagai pribadi masyarakat atau orang Jawa gitu kan. Nah, itu adalah satu dari dua hal, beberapa contoh yang kemudian kita melihat saat ini apa sih yang kemudian membuat identitas kita itu sebenarnya tetap Indonesia. Nah, simbolisasi itu adalah salah satu cara untuk kita lebih mudah memahami karakter budaya bangsa kita sendiri. Simbolisasi itu adalah sebuah cara bagaimana kita melakukan kontemplasi terhadap berbagai hal yang ada di sekitar kita. Seperti kalau kemudian kita melihat bentuk dari rumah adat, kita kemudian melihat pakaian-pakaian adat, itu setiap aspek di dalamnya itu sebenarnya merepresentasikan hal-hal tertentu atau kemudian memiliki makna-makna di dalamnya, yang itu sebagai pengingat atau sebagai penanda bagi manusia itu sendiri yang menggunakan atau kemudian yang ada di dalam yang terikat di dalam kebudayaan tersebut. Kemudian sikap artistik ini ya bisa dilihat dalam tembang, arsitektur, tata ruang, pakaian adat, sampai pada aspek birokrasi hingga ketatanegaraan, semuanya penuh dengan sikap kontemplasi. Kenapa kemudian sampai hubungannya dengan ketatanegaraan? Seperti contoh dulu di era Majapahit itu mereka membangun hubungan antara pusat dengan daerah itu dengan filosofi moncopat. Apa itu moncopat? Moncopat itu sedulur papat limo pancer. Jadi kalau kemudian kita melihat dulu itu di era Majapahit itu, era Majapahit kemudian era Sriwijaya, itu mereka ada satu pusat kerajaan di tengah, dan kemudian 4 kerajaan di 4 penjuru mata angin itu mereka sifatnya itu terpusat. 4 kerajaan yang kemudian dikelilingnya terpusat. Tapi kemudian kerajaan-kerajaan di luar itu kemudian sifatnya dia lebih koordinatif. Makanya kemudian sering disebut sebagai kerajaan atau keprabuan kalau penyebutannya di era Majapahit, dengan bentuk federalistik, ya, dengan bentuk federalistik. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di dalam berbagai macam struktur kelembagaan dan lain sebagainya, bagaimana kemudian representasi dari masing-masing fungsi di dalam aspek ketatanegaraan, di dalam kelembagaan kerajaan di era itu juga kemudian sangat merepresentasikan aspek-aspek lokalan, sangat kemudian merepresentasikan aspek-aspek filosofis. Kita kemudian melihat dulu ada lembaga Sabto Prabu di era Majapahit, di mana kemudian lembaga Sabto Prabu ini kemudian seakan-akan dia menjadi lembaga dia menjadi lembaga penasihat dari kerajaan. Kemudian juga di era Sriwijaya dulu
juga dikenal berbagai macam bentuk kelembagaan seperti di bidang kesejahteraan masyarakat atau perdagangan, kemudian di bidang hubungannya dengan laut. Nah, itu banyak sekali sebenarnya, dan itu semuanya menyesuaikan dengan topografi, menyesuaikan dengan kebutuhan kerajaan dan lain sebagainya. Bukan kemudian asal ngambil konsep, tapi kemudian kita kehilangan fungsi dan makna dari kelembagaan-kelembagaan tersebut. Kemudian kita masuk pada semiotika Garuda, di mana kita ketahui bahwa Garuda merupakan simbolisasi secara komprehensif atas aspek filosofis, aspek sejarah maupun dengan cita-cita. Ya. Ada 3 aspek itu yang kemudian menjadi kunci daripada semiotika Garuda, atau kita bicara simbolisasi, makna simbolisasi dari Garuda itu sendiri. Pertama, kalau kita lihat bahwa perjalanan lambang Garuda Pancasila tidak instan. Dulu kemudian sempat dibuat sayembara ya, bagaimana kemudian banyak seniman-seniman dan lain sebagainya itu mengonsepkan tentang lambang negara, dan konsep dari Sultan Hamid II lah yang kemudian menjadi pedoman atau menjadi prototip awal bagaimana terus nanti dikembangkan sampai ada revisi 3 kali. Revisi yang pertama adalah berkaitan tinta diganti dengan warna putih, kemudian Masyumi itu tidak ingin ada logo ada gambar tangan, itu terlalu mitologis, Nah, dia ingin kemudian ada aspek yang lebih konkretnya. Kemudian yang ketiga adalah yang awalnya Garudanya itu gundul, tidak ada jambulnya, itu kemudian dikasih jambul supaya lebih enak aja, lebih artistik gitu ya. Nah, kalau kemudian kita lihat perkembangan dari simbolisasi Garuda ini pada dasarnya memang dibuat lebih halus ya, dan kemudian memang lebih tegas. Lebih halus dan kemudian memang lebih tegas, dan kemudian kita lihat berbagai macam aspek yang ada di dalamnya itu merepresentasikan tentang aspek historis, di mana kemudian bulunya itu ada 45, dan kemudian helai bulu di leher dengan bulu di bawah itu melambangkan tahun kita kemudian merdeka, bawah itu 19, atas itu 45. Kemudian 8 helai bulu di ekor itu 8 Agustus, dan kemudian helai di dalam sayapnya itu ada 17, maka kita bisa menemukan angka 17 Agustus 1945. Nah, itu adalah aspek sejarahnya. Maka tahun 17 Agustus 1945 itu adalah tahun kita merdeka, tahun kemudian kita mulai mengepakkan sayap Garuda kita sebenarnya. Dan kemudian representasi dari Pancasila itu terlihat di dalam perisainya. Ya, perisai itu kan lambang pertahanan ya. Lambang pertahanan, lambang kekuatan. Nah, dalam perisai itu kemudian bintang itu sebagai simbolisasi Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita lihat rantai itu sebagai simbolisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita lihat beringin itu persatuan Indonesia. Walaupun beberapa simbol-simbol ini sebenarnya dia bisa kemudian diinterpretasikan yang lain juga ya, tapi ini merupakan interpretasi resmi. Nah, kemudian banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir adalah Padideng Kapas, itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita coba kemudian melihat kembali aspek bintang itu. Memang orang melihat bintang itu kan di atas ya. Satu sisi sering dilihat sebagai cita-cita yang mulia. Satu sisi memang itu dilihat sebagai simbolisasi adanya Sang Pencipta yang kemudian memberikan pencerahan, yang memberikan titik terang di dalam kegelapan. Makanya kemudian bintang itu muncul sebagai simbolisasi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab itu saat disimbolisasi dengan rantai, memang seringkali juga rantai itu bisa juga bermakna sebagai persatuan ya. Selain kemudian dia sebagai kemanusiaan yang adil yang beradab. Artinya gini, rantai itu juga bisa dimana bahwa kita itu sebagai manusia itu terikat satu sama lain, ya kan? Kita terikat satu sama lain yang kemudian dalam ikatan sosial itu kita kemudian harus menghargai manusia sama lain.
kita kemudian harus memiliki adab, kita kemudian harus memiliki etika, kita kemudian harus memiliki hukum yang kemudian itu mengatur kehidupan sosial. Yang kemudian kita melihat ada simbol persatuan itu pohon beringin, walaupun kalau di Kemenkumham itu beringin lebih representasi pengayoman ya. Tapi dalam hal mengayomi itulah kemudian situ adalah nilai persatuan di mana orang kemudian berada dalam satu pengayoman, yaitu Indonesia, kemudian kerakyatan dan kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan jadi banteng di situ ngomongnya, karena mereka itu representasi kehidupan sosial yang suka berkumpul itu artinya kemudian kita bermusyawarah. Bermusyawarah itu artinya kemudian yang diunggulkan adalah kebijaksanaan, bukan kemudian dominasi, bukan, tapi kebijaksanaan. Dan terakhir adalah keadilan sosial. Kenapa kemudian lambangnya adalah padi dan kapas? Padi itu pangan, kapas itu adalah juga sesuatu yang bisa dijual di era dulu itu adalah lambang kesejahteraan ya. Keduanya itu adalah lambang kesejahteraan. Kegunaannya apa sih sebenarnya simbol dari Garuda Pancasila? Adalah yang pertama adalah kita melihat Pancasila itu kan bentuknya abstrak, sangat abstrak. Bahkan jarang sekali kemudian kita lihat peraturan perundang-undangan itu menyebut kata Pancasila. Itu jarang sekali. Ya, jarang. Maka kalau kemudian kita lihat abstraksi Pancasila ini secara lebih konkret, orang membutuhkan sebuah dasar untuk melakukan imajinasi, maka dia akan melihat Garuda Pancasila ya. Dia akan melihat Garuda. Saat kemudian dia melihat Garuda, dia kemudian secara otomatis itu menjadi standarisasi dia terhadap Pancasila itu sendiri. Maka kemudian aspek yang abstrak ini itu butuh diterjemahkan secara simbolis untuk orang itu lebih mudah memahaminya. Makanya Garuda itu memiliki nilai intristik dan sakralistik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dia kemudian sebagai simbolisasi Pancasila, dan Pancasila itu adalah filosofi Grundsah. Pancasila adalah cita hukum yang kemudian menjadi dasar sebagai cita negara, maka dia adalah sakral. Ya kan? Dia kemudian menjadi sakral. Sakralnya di sini bukan kemudian dalam konteks disembah atau apa segala macam, tapi dijaga, marwahnya itu benar-benar dijaga. Kita kemudian menjadi persaksian terhadap Pancasila ini, bagaimana kemudian kita mengaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Simbol lebih mudah memudahkan pemahaman tadi udah ya. Yang ketiga adalah simbol Garuda menjadi dasar kebanggaan atas filosofi Pancasila dan tujuan negara. Dia kemudian menjadi sesuatu yang kemudian dibanggakan. Kita kemudian bicara Garuda di dadaku, ya kan? Kita kemudian menempel logo Garuda di rumah, kita kemudian menempel simbol-simbol itu di berbagai tempat, gitu kan? Itu adalah bentuk kebanggaan dan kemudian wujud dari rasa patriotisme, wujud dari rasa cinta tanah air. Maka kemudian menempatkan logo Garuda itu secara sakralistik sebenarnya adalah bukan sebatas pada menjaga, tapi bagaimana kita nantinya mampu untuk mewujudkan, mengaktualisasikan Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga negara Pancasila itu bukan hanya sebatas pada negara yang diwacanakan atau yang dicita-citakan, tapi kemudian yang mampu untuk diwujudkan. Nah, makanya apa? Tidak hanya Garuda, berbagai macam bentuk simbolisasi kenegaraan itu adalah dijaga kesakralannya. Bendera kita dijaga kesakralannya, Garuda kita dijaga kesakralannya. Itu adalah bagian dari simbolisasi negara. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya untuk presentasi berkaitan dengan simbolisasi Garuda Pancasila ini dari semiotika menuju makna representatif, yang kemudian kita melihat bahwa dengan adanya Pancasila ini kita kemudian akan lebih mudah
dalam konteks memaknai, karena semiotika itu pada dasarnya adalah suatu tanda yang kemudian memudahkan manusia untuk memaknai suatu hal, suatu tanda untuk kemudian menjadi pegangan manusia itu sendiri, suatu tanda yang kemudian merepresentasikan ide, gagasan, cita-cita luhur daripada manusia itu sendiri. Itu aja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.